Kira-kira Bu Eva hari ini sibuk nggak? Enggak, kebetulan di kelas sekarang pelajaran agama. Oke, kalau gitu saya minta waktunya sebentar. Iya. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, saya ingin mengadakan praobservasi sama Bu Eva. Nah, praobservasi ini saya tujukan dengan tujuan untuk membantu Bu Eva nanti dalam mengembangkan atau meningkatkan kompetensinya Bu Eva dalam mengajar. Ya. Kita bincang-bincang santai ya Bu Eva ya. Oke. Di kegiatan praobservasi ini saya akan lakukan adalah untuk meningkatkan bagaimana kesiapan Bu Eva mengajar. Di kegiatan praobservasi ini saya lakukan untuk melihat kesiapannya Bu Eva dalam melaksanakan pembelajaran observasi nanti. Nah, ini obrolan kita hari ini kira-kira apa nih yang Bu Eva harapkan? Ya, saya mengharapkan kita bisa bertukar pendapat, pikiran, dan mungkin saya perlu saran dari Bu Yuli tentang pembelajaran besok ya, yang akan saya laksanakan di kelas. Oke, gini. Jadi yang Bu Eva harapkan adalah sharing. Nah, dan Bu Eva minta bantuan saya untuk nanti kegiatan observasinya. Oke, kalau gitu Bu Eva, jadi yang diharapkan Bu Eva adalah sharing atau bertukar pikiran dengan saya tentang pelajarannya Bu Eva gitu. Jadi semoga dengan hadirnya saya tidak menjadi beban buat Bu Eva ya. Kalau boleh tahu apa yang ingin pembelajaran yang akan diterangkan besok pada saat observasi? Itu pembelajarannya tentang pembelajaran matematika ya, materi matematika tentang bangun ruang. Tentang bangun ruang. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Eva ini apa sih? Terus setelah nanti diskusi dan demonstrasi, itu siswa dapat menentukan volume bangun ruang, khususnya itu prisma dan tabung. Jadi tujuannya ini murid bisa menentukan volume bangun ruang. Jadi dikhususkan ada bangun tabung dan prisma. Ya, nah tentunya Bu Eva sudah melakukan persiapan terkait pembelajaran yang akan dilakukan pada observasi nanti ya. Kira-kira apa saja hal yang Bu Eva persiapkan untuk besok ini? Saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran, diantaranya berupa SPP, media pembelajarannya, kemudian LKS, lembar kerja, dan alat evaluasi. Nah, sepertinya sudah siap ini Bu Eva ya. Apa yang mau dipersiapkan buat besok Ya, insya Allah. Oke, ternyata sudah lengkap. Jadi di sini adakah materi yang Ibu Eva rasakan sulit untuk bisa diterima oleh anak-anak? Bahwa apa yang kaitannya tentang apa kira-kira? Ini Bu, kan kalau dalam pembelajaran matematika itu kaitannya dengan kartu, khususnya ini volume ya. Tentunya hitung-hitung gitu. Nah, ini kemampuan anak kan beda-beda Bu. Ada yang sudah mampu di bidang itu perkalian dan pembagian ya, ada yang cepat gitu, ada yang masih lama gitu. Jadi beda-beda, kemampuannya anak-anak beda-beda gitu. Jadi intinya ini anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jadi Bu Eva ini harus mempersiapkan atau gimana? Harus memetakan atau gimana gitu? Ya, mempersiapkan lembar kerja yang berbeda tentunya sesuai dengan kemampuan anak. Nanti saya kelompokkan itu anaknya sesuai dengan kesiapan anak belajar. Berarti dari kesiapan belajar murid ya Bu ya? Nah, ini terkait dengan kesiapan belajar murid. Adakah strategi atau metode yang dipakai Bu Eva nanti untuk menerapkan pembelajaran ini? Nah, kira-kira seperti apa bisa diceritakan secara singkat ya? Berhubung kemampuan anak itu berbeda-beda ya, tentang kesiapan belajar anak juga beda-beda, maka tentunya saya sebagai guru juga harus melakukan pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan kesiapan anak. Misalkan gini, nanti saya akan mengelompokkan anak itu sesuai dengan kesiapan anak. Jadi anak yang tingkat kesiapannya itu cepat,
yang sudah menguasai konsep perkalian dan pembagian akan digolongkan ke dalam satu kelompok. Kemudian anak yang tingkat kesiapannya kurang dalam hal perhitungan itu dikelompokkan dalam satu kelompok. Itu saya akan memberikan lembar kerja sesuai tingkat kesiapan tadi. Kelompok tertentu akan mendapatkan lembar kerja itu yang lebih menantang, ada yang lebih menantang gitu. Untuk yang kurang, kemampuan kurang, kesiapan siswanya kurang itu tentu lembar kerjanya akan lebih sederhana. Jadi ini sepertinya kesiapannya sudah matang sekali ya Pak. Ada pembagian LKS, di mana ada yang anak yang memang sudah lancar, Beva menyediakan sesuatu yang memang agak sulit gitu. Dan untuk anak yang kurang, Beva memberikan evaluasi di bawah tadi. Iya. Kemudian ini juga, saya akan menggunakan benda-benda konkret. Saya kan tabung ya. Saya minta anak itu membawa nanti benda di rumah yang berbentuk tabung, kayak kaleng biskuit itu. Jadi anak lebih nyata melihat benda-benda yang nyata dari lingkungannya gitu ya. Jadi harapannya Beva itu anak bisa lebih menangkap kalau kita berikan contoh nyata gitu, benda yang asli. Oke Beva, dari persiapan yang sudah Ibu lakukan, menurut Ibu adakah hal-hal yang masih kurang? Tuh kalau gitu dikira Bu Eva, ini masih aku persiapkan nih besok untuk besok biar semakin matang. Kira-kira apa? Ya ini kan masih proses Bu ya. Tentang media, tentang RPP-nya itu masih dalam proses, jadi belum 100%. Jadi masih berjalan. Jadi ini masih proses melengkapi ya. Oke, kalau gitu kira-kira Bu Eva ini akan melengkapinya kapan? Mulai nanti loh. Karena insya Allah lusa ya Bu Eva ya akan diadakan observasi itu. Baik Bu Eva, apakah Bu Eva perlu bantuan nih untuk kedepannya? Ya, di guru lain Bu Yuli. Oh, siap, selalu siap saya kalau dimintai Bu Eva, jika Bu Eva berkenan gitu maksudnya. Nah, insya Allah nanti akan saya bantu karena Bu Eva sudah meminta saya secara khusus. Saya bersenang hati dan siap untuk membantu terkait dengan pengembangan yang akan Ibu lakukan untuk murid-murid Ibu. Kira-kira apa sih yang ingin dikembangkan? Area pengembangannya itu yang ingin dicapai Bu Eva itu yang mana? Kompetensi yang mana yang ingin Ibu Eva ingin capai? Saya ini Bu, ingin mengembangkan kompetensi saya dalam mengajar, biar anak-anak itu gimana caranya biar cepat menangkap materi yang saya berikan itu. Kemudian juga bagaimana cara saya mengelola emosi saya, karena karakter anak kan beda-beda. Kadang saya itu sering jengkel gitu ke anak-anak kan emosi ya, anak-anak udah ngerti-ngerti gitu. Alami seperti itu. Jadi yang saya tangkap dari apa yang saya utarakan ini adalah tentang pedagogi, kompetensi pedagogi yang dicapai sama dengan dan bagaimana mengelola emosi ya. Karena ya memang di mana-mana sih saya lihat memang anak dengan keunikan yang macam-macam, ketika di dalam kelas pasti gurunya harus ekstra sabar dan ekstra memang pintar untuk mengelola emosinya ini. Terkait dengan kompetensi yang ingin Bu Eva capai, kira-kira adalah strategi khusus untuk anak-anak yang Bu Eva ingin terapkan untuk mencapai kompetensi ini. Ini Bu ya, saya akan berusaha menyiapkan perangkat pembelajaran mungkin yang lebih lengkap dari biasanya. Kemudian selain itu menggunakan media konkret, itu berkaitan dengan pedagogi tadi ya. Kemudian kalau yang berkaitan dengan emosi mungkin saya akan lebih sering melaksanakan teknik stop ke anak-anak ya, untuk mengelola emosi mereka dan saya tidak sendiri. Jadi gitu, ini strategi yang sangat Ibu Eva yang akan diterapkan ini saya merasakan apresiasi sekali bahwa sepertinya akan berhasil nih. Tentang Bu Eva mempersiapkan pembelajaran yang sungguh-sungguh sempurna bagi saya, meskipun tidak 100%. Jadi dan ini penggunaan teknik stop yang akan Bu Eva lakukan. Sepertinya ada teknik apalagi selain stop ini ice breaking ya Bu Eva. Oh iya.
Iya. Anak-anak kan jadi senang gitu. Semangat gitu anak-anak. Iya. Bagus sekali Bu Mas strateginya. Saya apresiatif. Nanti untuk rangkaian supervisi akademiknya di kegiatan observasi ini, Bu Eva saya doakan semoga lancar. Amin. Bagus sekali Bu Eva, rencananya ke depan, strateginya Bu Eva mantap sekali. Semoga di acara observasi nanti lancar sesuai harapan. Ya. Setelah observasi, nah tadi kan saya dengar-dengar kisi-kisi dari Bu Eva kapan dasarnya itu lusa. Jadi semoga lusa berjalan lancar tanpa ada halangan. Dan setelah acara observasi saya akan datang kembali ke Bu Eva untuk ngobrol-ngobrol lagi nih. Ya, doa saya semoga lancar untuk besok, lusa ya. Terima kasih Bu Eva, sama-sama waktunya hari ini. Sama-sama juga. Yang lain coba kelompok yang lain itu menanggapi ya. Kalau betul ya sudah nggak usah. Kalau salah misalkan berbeda pendapat, Bu, punya kelompok kami berbeda misalkan gitu ya. Planet yang mendapatkan julukan planet Ini bener enggak? Coba bener enggak? Yang kami yang kelompok serigala. Benar. Benar? Apa Bu? Iya saya kayak yakin. Ulangi deh. planet yang mendapatkan julukan planet merah. Planet apa Bu? Mars. Benar. Nah, lanjut. Terus planet ke-8 tentang surya atau planet terjauh dari matahari berwarna. Betul. Sama dengan kelompokmu? Betul. Lanjut. Saturnus planet tidak berpikir. Betul. Jupiter planet terbesar dalam tata surya. Uranus planet terdingin. Planet kedua dalam tata surya. Bumi planet yang waktu revolusinya 36 Merkurius planet terdekat dengan matahari. Jadi semuanya cuma kelompok ini betul. Dan ada yang beda. Jadi kelompok. Bertumpuk, jangan bertumpuk nanti gerakannya. Baiklah anak-anak, setelah tayangan video tadi kita menyebutkan sekarang ya benda yang ada di ruangan ini yang berbentuk bangun ruang. Coba siapa yang bisa menyebutkan? Lemari. Kelompok yang ada di atas lemari. Bola. Coba kelas. Segi kelas. Segi bola. Segi bola. Segi bola. Gelas. Segi empat. Oke bagus. Yang kelompok lain. Lemari. Lemari.
Tabung. 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 Lima. Lima. Lima sedih. Empat. Oke. Ini saya ingin mengajak ngobrol Bu Eva tentang kelanjutan kemarin. Saya mengobservasi Bu Eva di kelas. Ya, saya melihat Bu Eva menyampaikan pembelajaran di kelas. Baik, ini Bu Eva, dari obrolan kita kali ini, apakah ada yang harapan apa yang Ibu Eva ingin lakukan ke depannya? Terkait dengan pembelajaran yang saya laksanakan kemarin di kelas ya, jadi kan turut yang di dalam mengobservasi ya. Jadi saya ingin sharing tentang pembelajaran yang kemarin, kira-kira kekurangan dan perbaikannya ke depan ini seperti apa biar lebih baik lagi nanti ke depannya. Jadi terkait dengan hal ini, maka Ibu Eva ini apa sih yang ingin ditingkatkan atau yang ingin diperbaiki sih ke depannya? Ya, tentang pembelajaran agar murid bisa lebih aktif lagi mengikuti pembelajaran dan bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan, sesuai dengan ikuti yang sedang. Kemudian ini Bu Eva, ini setelah diobservasi ya, ini perasaannya seperti apa sih? Kalau boleh saya tahu. Lega ya Bu ya, karena apa yang saya rencanakan di awal di pra-observasi kemarin ya itu sudah terlaksana. Jadi yang saya tangkap ini bahwa kegiatan observasi kegiatan observasi yang saya lakukan kemarin, rencana pembelajaran Bu Eva ini sudah tersampaikan semua. Nih. Untuk selanjutnya, ini tahapan-tahapan yang akan Bu Eva lakukan di RPP yang Bu Eva buat. Apakah tujuan pembelajaran yang ingin Bu Eva sampaikan kepada murid-murid? Dan pembelajarannya kemarin itu kan pembelajaran matematika ya, siswa mampu menghitung volume ruang khususnya tabung itu sudah terlaksana. Ya, dan menggunakan benda komputer ya kayak toples ya, toples yang berbentuk tabung. Jadi sangat bagus sekali ya Bu Eva. Ada aplikasi ke murid bahwa pemanfaatan benda-benda konkret yang nyata memang bisa dilihat oleh Bu Eva ketika kemarin saya lihat itu, ini sudah sangat bagus sekali. Apa yang dipertahankan atau ditingkatkan dalam Yang sudah baik ya, yang saya rasa sudah baik di kelas di pembelajaran itu siswa itu sudah terlihat terlibat aktif gitu ya dalam pembelajaran. Kemudian langkah-langkah sesuai sudah dengan RPP yang saya rencanakan dan penggunaan benda medianya yang sudah saya persiapkan. sangat bagus Bu Eva. Apa ada kira-kira yang ingin dilakukan lebih baik lagi, apa perbaikan gitu? Ya ini Ibu terkait dengan pembelajaran diferensiasi Iya. ya. Terus sepertinya sulit kalau dilaksanakan ketiga-tiganya. Diferensiasi proses, problem, dan konten ya. Jadi itu yang perlu saya tingkatkan karena saat ini masih saya rasa belum maksimal gitu. Belum bisa melaksanakan ketiga-tiganya dalam pembelajaran. Jadi yang saya tangkap di sini adalah kurang berdiferensiasi, baik itu konten, proses maupun produknya. Nah, oke. Jadi kira-kira rencana apa yang ingin Bu Eva lakukan untuk melaksanakan perbaikan pembelajaran ini ke depannya? Ya, mungkin ini Bu ya, perlu lagi saya meningkatkan kompetensi saya, kemampuan saya dengan cara mengikuti mungkin berbagai pelatihan bisa yang ada di platform Merdeka Mengajar, kemudian juga pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh KKG atau FKKG di KBN-nya, kemudian
kesimpulannya ini untuk memperbaiki rencana atau rancangan yang kemarin ini yang kurang, bahwa Bu Eva ingin mengikuti pelatihan kelas Pertika Mengajar, kemudian ikut aktif di KKG, dan ditambah lagi akan banyak melihat sosial media tentunya untuk pengembangan selanjutnya. Baik Bu Eva, ini kira-kira rencananya bisa Bu Eva lakukan ini targetnya berapa minggu atau berapa bulan untuk memulainya? Ya, kalau dalam waktu dekat ini kalau misalkan di PMK itu ada pelatihan gitu ya, ya tentu saya akan mengikutinya langsung. Kemudian kalau kegiatan KKJ, juga PKB nih, besok ada PKB ya. Kemudian ini dalam jangka waktu mungkin 1 semester